16 tahun sudah Adi Suwito alias Garong berumah tangga dengan Lili Sugianti. Keduanya juga sudah memiliki anak. Untuk menafkahi keluarganya, Garong bekerja sebagai buruh lepas dan istrinya Lili juga bekerja sebagai tukang pijat kampung. Pasangan suami istri ini tinggal di daerah Blitar, tepatnya di Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Blitar. Untuk kesehariannya, Garong dikenal warga berperilaku wajar-wajar saja, sama seperti warga lainnya, tidak ada yang mencolok. Memang Garong selalu menghabiskan waktu siangnya di luar rumah untuk mencari nafkah, sedangkan Lili biasanya menerima pasiennya di rumah atau datang ke rumah pasiennya. Garong yang pikirannya hanya untuk keluarganya ini tak tahu jika istrinya Lili ternyata sering menerima tamu pria di rumah mereka. Pria itu bertamu hanya di siang hari di saat Garong pergi bekerja. Sebenarnya Garong kenal baik pria itu. Dia bernama Wagiman, si lajang tua. Lantas bagaimana Lili mengenal Wagiman? Jadi, pernah ada pasien Lili yang minta tolong padanya untuk dibuangkan susuknya. Lili yang tak paham lantas bercerita ke tetangganya. Nah, dari tetangganya inilah Lili disuruh membawa pasiennya itu ketemu Wagiman. Singkat cerita, Wagiman kala itu membenarkan jika pasien Lili itu punya banyak susuk. Dari pertemuan inilah Wagiman minta nomor handphone Lili. Semenjak saat itu keduanya pun sering berteleponan tanpa sepengetahuan suaminya Garong. Seringnya Wagiman bertandang ke rumah Garong di siang hari tentunya menjadi perhatian tetangga. Meskipun begitu, Wagiman dan Lili seakan-akan tidak peduli dengan gunjingan tetangga sekitar. Hingga mungkin sudah gerah dan muak, salah satu warga lantas membongkar perselingkuhan Lili pada Garong. Bahkan yang mematahkan hati Garong kala itu saat tetangganya itu bercerita jika Lili istrinya sudah menikah sirih dengan Wagiman. Mendidihlah darah Garong saat itu. Garong kemudian pulang ke rumah. Sepanjang jalan ke rumah, Garong teringat jika Lili sering berteleponan. Bahkan tadi malam Lili juga sempat terlihat sedang berteleponan. Setibanya di rumah, ia pun langsung menemui Lili. Tanpa basa-basi, Garong bertanya dengan siapa tadi malam Lili berteleponan. Namun Lili saat itu diam saja. Garong lantas membentak Lili untuk mengaku saja. Dan keluarlah nama Wagiman dari mulut Lili. Lantas handphone Lili pun diperiksa. Betapa hancurnya hati Garong saat melihat di galeri foto handphone sang istri ada foto Wagiman. Namun Lili mengakui jika Wagimanlah yang suka dengannya, sementara dirinya tak pernah menggubris Wagiman. Tentunya sebagai pria, suami, dan ayah anak-anaknya, Garong merasa sudah terhina. Maka segeralah Garong pun melabrak Wagiman. Dan bisa dipastikan jika keduanya pun pasti ribut. Permasalahan keduanya saat itu sempat dibantu pihak desa untuk didamaikan. Di tanggal 23 September 2023, Wagiman membuat kesepakatan jika tidak akan lagi mengganggu Lili. Terus apakah benar Wagiman sudah kapok dan menepati janjinya itu kepada Garong? Kenyataannya, di awal bulan Oktober 2023, Garong kembali mendapati kabar jika Lili sang istri masih menjalin hubungan dengan Wagiman. Suami istri ini pun kembali ribut. Ribut kali ini membuat Lili pindah mencari ketenangan ke rumah orang tuanya. Sementara itu Garong kembali mengingatkan Wagiman agar stop merusak rumah tangga dan keluarganya. Lantas sebenarnya si Wagiman ini siapa? Wagiman merupakan lajang tua yang aslinya dari Blitar. Ia numpang tinggal di rumah abangnya yang bernama Geno. Di rumah abangnya Geno inilah Wagiman beristirahat setelah di luar rumah dengan becak motornya pergi bekerja sebagai pemulung. Meskipun sudah berusia hampir setengah abad, Wagiman tanpa canggung sering bermain sosial media.
Ia bahkan sering membagikan video selfie dan foto-foto selfie dirinya. Rabu malam 23 Oktober 2023, Wagiman menelepon Garong. Dari ujung telepon, Wagiman mengajak Garong untuk duel sebagai laki-laki. Mendengar itu, Garong sempat bingung, namun ia pun memutuskan untuk mau menerima ajakan Wagiman. Maka keduanya sepakat bertemu di parit aliran sawah desa. Dari rumah, Wagiman membawa gunting dan celurit, sedangkan Garong membawa besi linggis sepanjang 1 meteran. Garong saat itu merasa jika Wagiman ada niat jahat padanya. Karena itulah ia berjaga-jaga dengan membawa besi linggis. Sekitaran jam 7 malam keduanya bertemu. Saat itu mereka pun adu argumen. Saat sedang adu mulut, tiba-tiba saja handphone milik Wagiman berbunyi. Dan Wagiman pun mengangkatnya. Terdengarlah oleh Garong jika Wagiman sedang berbicara dengan Lili istrinya. Menghadapi kenyataan itu, Garong langsung emosi. Ia rebut handphone milik Wagiman dan langsung ia banting. Wagiman yang tak terima lantas menyerang Garong dengan sajam yang tadi ia bawa. Garong pun mau tidak mau harus berjuang menyelamatkan nyawanya demi anak-anaknya. Maka tewaslah Wagiman di tangan Garong. Garong lantas menyeret becak motor Wagiman dan membuangnya ke parit sawah. Sedangkan Wagiman dibuang agak jauh dari motornya ke parit sawah juga. Setelahnya, Garong pun pulang ke rumah. Sementara itu di rumah abang Wagiman, Gemo, gelisah mencari-cari Wagiman yang tak pulang. Semalaman tak bisa dihubungi. Hingga esok paginya ia dapat kabar jika becak adiknya jatuh ke parit sawah desa. Becak itu lantas dibawa pulang. Hingga malam harinya Wagiman tak juga pulang. Pencarian pun dilakukan dan akhirnya warga menemukan jasad Wagiman terlungkup di parit sawah desa. Penemuan jasad Wagiman dilaporkan ke Polres Blitar. Polisi pun mulai menyisir TKP dan mengumpulkan keterangan warga. Dari sinilah polisi mendapatkan cerita dari warga jika malam sebelumnya sempat melihat keduanya bersama di lokasi kejadian. Dan juga informasi dari perangkat desa jika Garong dan Wagiman sempat punya masalah. Mendengar cerita dari para saksi, kurang dari 24 jam, Garong pun ditangkap. Awalnya ia tak mau mengakui perbuatannya. Namun saat ditunjukkan bukti-bukti dan keterangan saksi, Garong tak bisa mengelak. Dalam pemeriksaan, Garong mengaku malam itu ia tak ada niat membunuh Wagiman. Ia hanya membela diri karena Wagiman menyerangnya dengan sajam. Sedangkan perihal linggis yang ia bawa itu awalnya hanya untuk berjaga-jaga saja, lantaran sebelumnya ia mendapatkan ancaman dari Wagiman saat ditelepon. Atas apa yang sudah ia lakukan pada Wagiman, Garong didakwa pasal 338 KUHP perihal pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.